Selamat sore semuanya. Sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan materi tentang rangka, otot, dan pesawat sederhana. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Weka, saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Hamsia, saya di sini sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Muhammad, di sini saya sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Amarlin Gemuge, biasa dipanggil Alin. Saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Pertama itu rangka manusia. Rangka atau skeletor adalah kumpulan tulang yang membentuk kerangka tubuh manusia. Rangka manusia dewasa terdiri atas 206 tulang yang tersusun secara teratur. Secara umum, rangka manusia memiliki beberapa fungsi utama. Yang pertama, sebagai penopang tubuh, pelindung organ vital, alat gerak pasif, tempat melekatnya otot, pembentukan sel darah, dan penyimpanan mineral. Yang kedua, pembagian rangka manusia. Rangka manusia dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Rangka aksial merupakan rangka yang membentuk sumbu tubuh. Itu terdiri atas yang pertama tengkorak atau kranium dan tulang wajah, melindungi otak dan organ indera. Yang kedua tulang belakang atau vertebra, terdiri atas 7 tulang leher, 12 tulang punggung, 5 tulang pinggang, 1 tulang kelangka, dan 1 tulang ekor. Yang kedua ada sendi kaku, sendi yang geraknya terbatas. Contoh sendi antar tulang rusuk dengan tulang dada. Dan sendi gerak, sendi yang memungkinkan gerakan bebas. Dibedakan lagi menjadi sendi peluru, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sendi geser atau luncur, dan sendi kondiloid. Sekian dari saya. Sekarang ke materi kedua. Berikutnya tentang otot manusia. Otot adalah jaringan yang mampu berkontraksi atau memendek dan berelaksasi atau memanjang sehingga menghasilkan gerakan. Otot merupakan alat gerak aktif yang bekerja sama dengan rangka untuk menggerakkan tubuh. Tubuh manusia memiliki sekitar 600 otot yang menyusun sekitar 40-50% dari total berat tubuh. Fungsi otot secara umum meliputi pergerakan, menjaga postur dan keseimbangan tubuh, menghasilkan panas tubuh melalui metabolisme, dan melakukan fungsi vital seperti pompa jantung dan gerakan organ dalam. Berikutnya jenis-jenis otot. Otot manusia dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan strukturnya. Yang pertama itu otot rangka atau otot lurik. Karakteristiknya berbentuk silinder panjang, memiliki banyak inti sel di tepi dan tampak bergaris. Cara kerjanya itu volunter, di bawah kendali sadar atau perintah otak. Fungsinya itu menggerakkan rangka tubuh, menjaga postur dan keseimbangan. Contohnya pada otot bisep, trisep, dan otot perut. Kedua, otot polos. Karakteristiknya berbentuk gelombang dengan ujung meruncing dan memiliki 1 inti sel di tengah. Cara kerjanya itu involunter, bekerja secara otomatis atau tidak sadar. Fungsinya menggerakkan organ-organ dalam seperti saluran pencernaan, pembuluh darah, dan kandung kemih. Contohnya pada dinding lambung, usus, dan pembuluh darah. Ketiga, otot jantung. Karakteristiknya berbentuk silindris panjang, bercabang, dan memiliki 1 inti di tengah. Cara kerjanya involunter, otomatis, berdenyut ritmis tanpa lelah. Fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Contohnya hanya ditemukan pada dinding jantung. Saat bisep berkontraksi atau lengan ditekuk, trisep berelaksasi. Sebaliknya saat trisep berkontraksi atau lengan diluruskan, bisep berelaksasi. Selain itu, terdapat juga otot sinergis, yaitu otot-otot yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan yang sama, seperti otot-otot pada pergelangan tangan saat menggenggam. Berikutnya, kelainan dan penyakit pada otot. Beberapa gangguan yang dapat terjadi pada otot antara lain kram otot, atrofi otot, hipertrofi otot, dan tetanus. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, materi selanjutnya yaitu pesawat sederhana. Seperti yang kita ketahui, pesawat sederhana itu adalah alat mekanisme yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan dan mengubah arah atau besar gaya yang diperlukan. Penggunaan pesawat sederhana ini tidak mengurangi jumlah kerja yang dilakukan, melainkan mengubah cara kerja dilakukan sehingga terasa lebih mudah. Ada 4 jenis pesawat sederhana yang umum dipelajari, yaitu tuas pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Tuas pengungkit ini yaitu adalah batang keras yang bertumpu pada suatu titik yang disebut titik tumpu atau fulcrum. Tuas ini bekerja berdasarkan prinsip momen gaya. Tuas memiliki 3 komponen utama, yaitu titik tumpu, di mana titik ini menjadi tumpuan atau poros tuas, titik beban, di mana titik beban ini diletakkan atau gaya beban bekerja. Berikutnya titik kuasa, di mana titik tempat gaya kuasa diberikan. Pesawat sederhana berikutnya itu adalah bidang miring. Bidang miring ini adalah permukaan dasar yang membentuk sudut terhadap bidang horizontal. Bidang miring ini memungkinkan perpindahan benda ke ketinggian tertentu dengan menggunakan gaya yang lebih kecil, namun dengan menempuh jarak yang lebih panjang. Contoh penerapan bidang miring dalam kehidupan sehari-hari itu seperti tangga, jalan berbelok di pegunungan, baji, yaitu kapak dan pisau, skrup, dan papan seluncur. Berikutnya itu katrol. Katrol adalah roda yang berputar pada poros dan dilengkapi dengan tali atau rantai. Katrol ini digunakan untuk mengangkat beban atau mengubah arah gaya. Jenis-jenis katrol yang pertama itu ada katrol tetap, di mana katrol yang berpasang pada suatu titik dan tidak berpindah. Keuntungannya itu adalah mengubah arah gaya. Contohnya itu katrol di sumur timah. Kedua, katrol bergerak atau katrol bebas, di mana katrol yang bergerak mengikuti beban saat ditarik. Contohnya itu katrol pada alat pengangkat di bengkel. Ketiga, katrol majemuk, yaitu gabungan beberapa katrol tetap dan katrol bergerak. Antara rangka otot dan pesawat sederhana merupakan contoh nyata dari IPA terpadu yang menghubungkan konsep biologi dan fisika. Berikut adalah beberapa contoh keterkaitan yang dapat diamati pada tubuh manusia. Yang pertama, sendi siku sebagai tuas. Tulang hasta dan tulang pengumpil bertindak sebagai batang tuas. Sendi siku adalah titik tumpu, gaya otot bisep adalah kuasa, dan beban berada di tangan. Ini merupakan contoh tuas golongan 3 karena kuasa berada di antara titik tumpu dan beban. Kedua, kepala sebagai tuas. Tulang belakang leher bertindak sebagai titik tumpu. Otot leher bagian belakang memberikan gaya kuasa untuk menopang kepala. Ini merupakan contoh tuas golongan 1 karena titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Ketiga, telapak kaki sebagai tuas. Saat bercingkat atau berdiri di ujung jari kaki, sendi jari kaki adalah titik tumpu. Beban adalah berat tubuh di pergelangan kaki, dan gaya otot betis bekerja di tumit. Ini adalah tuas golongan 2. Berikutnya, lengkungan kaki sebagai bidang miring. Lengkungan pada telapak kaki berfungsi seperti bidang miring yang membantu mendistribusikan berat badan dan menyerap goncangan. Terakhir, sendi bahu sebagai katrol. Sendi bahu yang bisa bergerak 360 derajat memungkinkan perubahan arah gaya yang diterapkan otot mirip dengan fungsi katrol. Berikutnya akan dijelaskan teman saya. Oke, baik. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait prinsip tuas pada sistem gerak manusia. Jadi pada bagian ini kita akan membahas terkait bagaimana tuas pengungkit itu bekerja dalam tubuh kita. Tuas atau pengungkit itu adalah bisa diibaratkan sebagai alat. Dan alat ini memiliki 3 bagian utama, yaitu ada titik tumpu, titik beban, dan titik kuasa. Dalam tubuh manusia itu, tulang itu diibaratkan sebagai tuas, sendi itu diibaratkan sebagai titik tumpu, dan otot itu diibaratkan sebagai gaya atau titik kuasa.
Dan menariknya, hampir semua gerakan tubuh kita itu sebenarnya menggunakan prinsip tuas. Tuas ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan ketiga. Di sini saya akan menjelaskan masing-masing fungsi dari tuas itu, atau tuas itu terdapat pada bagian mana. Jadi yang pertama itu tuas golongan 1. Pada tuas ini titik tumpu itu berada di tengah, di antara beban dan kuasa. Contohnya adalah gerakan kepala saat mengangguk. Jadi pada saat teman-teman menggerakkan kepala itu diibaratkan sebagai beban. Dan titik tumpunya itu berada pada bagian leher teman-teman. Dan otot-otot leher itu yang diibaratkan sebagai kuasa. Jadi kepala kita ini seperti jungkit-jungkit atau titik tumpu pada leher. Yang berikut kita masuk pada tuas golongan kedua. Pada tuas ini beban itu berada di antara titik tumpu dan kuasa. Contohnya saat teman-teman berjinjit, itu titik tumpu itu berada pada ujung kaki. Dan bebannya itu adalah seluruh berat badan teman-teman. Yang berikut adalah kuasa. Kuasa dari teman-teman atau gayanya itu berada pada otot betis, di mana otot betis yang berfungsi sebagai gaya. Jadi kalau teman-teman itu berdiri jinjit, kaki teman-teman itu bekerja seperti tuas yang mempermudah mengangkat tubuh teman-teman. Miring ini adalah permukaan yang digunakan untuk mempermudah memindahkan suatu benda dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah dengan gaya yang lebih kecil, tapi jaraknya itu lebih panjang. Dalam tubuh manusia ini, prinsip ini dapat teman-teman lihat pada bagian telapak kaki, khususnya pada bagian lekungan kaki teman-teman. Coba teman-teman bisa lihat. Lekungan kaki ini memiliki fungsi penting, yaitu bisa menopang berat badan teman dan juga bisa membantu pada saat teman-teman berdiri itu bisa menjaga keseimbangan tubuh teman-teman. Itu fungsi dari lekukan kaki teman-teman semua. Jadi telapak kaki itu kenapa dia tidak rata tapi melengkung? Karena itu dapat membantu teman-teman itu untuk berjalan lebih nyaman. Itu fungsi dari telapak kaki. Selain itu, bidang miring juga bisa dilihat pada struktur tulang dan sendi yang tidak datar. Permukaan sendi ini yang sedikit miring sehingga gerakannya itu bisa menjadi lebih halus. Struktur tubuh kita ini dibuat tidak rata supaya gerakannya itu bisa lebih efisien dan tidak kaku. Jadi prinsip bidang miring ini dalam tubuh membantu mengurangi beban teman-teman pada saat bergerak maupun teman-teman hampir jatuh. Itu bidang miring ini sangat-sangat membantu. Yang berikut kita masuk dalam prinsip katrol dan roda berporos yang ada dalam tubuh. Pada bagian ini kita bisa membahas bagaimana prinsip katrol dan roda berporos itu berada dalam tubuh manusia. Yang pertama, prinsip katrol dalam tubuh. Katrol itu biasanya digunakan untuk mengubah arah gaya agar lebih mudah. Dalam tubuh manusia ini, prinsip ini terlihat pada gerakan otot tendon. Contohnya itu pada kaki. Saat otot betis menarik tendon Achilles. Di sini arah gayanya itu bisa berubah tergantung posisi sendi. Seperti katrol, otot ini bisa mengubah arah tarikan supaya gerakan lebih efektif. Yang berikut itu adalah prinsip roda berporos. Jadi teman-teman, roda berporos ini adalah alat untuk mempermudah gerakan memutar. Dalam tubuh manusia itu contohnya seperti gerakan teman-teman pada saat memutar lengan. Jadi saat kita memutar lengan itu seperti roda yang berputar pada porosnya. Itu adalah contoh dari prinsip roda berputar. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu pada saat teman-teman membuka pintu ataupun memutar gelas, itu adalah salah satu dari prinsip kerja roda berporos. Jadi tubuh manusia ini tidak hanya menggunakan tuas, tetapi juga menggunakan katrol, prinsip katrol ataupun roda berporos. Teman-teman, pada bagian penutup ini kami dapat simpulkan bahwa ada beberapa hal penting dari semua yang sudah kami jelaskan mulai dari awal pemateri pertama sampai terakhir, yaitu yang pertama itu rangka manusia ini merupakan kumpulan tulang yang berfungsi sebagai penopang tubuh, pelindung organ vital, serta sebagai alat gerak pasif. Rangka juga menjadi tempat melekatnya otot dan berperan dalam pembentukan sel darah. Yang kedua itu, otot manusia itu adalah alat gerak aktif
yang bekerja dengan cara berkontraksi dan berrelaksasi. Otot bekerja sama dengan rangka untuk menghasilkan gerakan dan biasanya bekerja secara berpasangan agar gerak bisa terjadi dengan baik dan terkoordinasi. Yang ketiga itu adalah pesawat sederhana, adalah alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia seperti tuas, bidang miring maupun katrol dan roda berporos. Prinsip utama dari pesawat sederhana ini adalah membuat pekerjaan menjadi lebih efisien, baik dan mengurangi gaya maupun mengubah arah gaya. Yang terakhir itu adalah terdapat hubungan yang sangat erat antara rangka otot dan pesawat sederhana. Dalam tubuh manusia ini, tulang itu berperan seperti tuas, sendi sebagai titik tumpu, dan otot itu sebagai gaya penggerak atau kuasa. Selain itu, pada bagian tubuh lain seperti telapak kaki, lengan juga merupakan prinsip bidang miring, katrol, dan roda berporos. Jadi kita dapat simpulkan bahwa tubuh manusia ini adalah sistem yang sangat canggih karena secara alami sudah menerapkan prinsip-prinsip fisika dalam setiap gerakannya. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya saya kembali ke moderator. Baik, teman-teman, kami sudah menjelaskan materi dari kelompok kami. Mungkin ada teman-teman yang merasa belum jelas atau belum dimengerti. Kami persilahkan untuk bertanya. Angkat tangan dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau bertanya, ketika seorang mengangkat beban di tangannya, sendi siku bekerja sebagai tuas golongan 3. Mengapa keuntungan mekanis pada kasus ini selalu lebih kecil dari 1, dan apa keuntungan fungsional yang diperoleh meski keuntungan mekanisnya itu lebih kecil dari 1? Terima kasih. Baik, saya ingin bertanya kepada teman-teman kelompok 6 dengan punya pertanyaan. Bandingkan mekanisme kerja kepala manusia saat mengangguk dengan prinsip tuas golongan 1. Identifikasi posisi titik tumpu, beban, dan kuasa, lalu analisis mengapa desain ini efisien untuk menopang kepala seberat 5-6 kg. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaannya tuh, seorang dokter menyarankan pasien dengan atrofi otot untuk melakukan fisioterapi. Sabar, itu Pak. Dalam kesempatannya, langsung saja ke pertanyaan. Seorang dokter menyarankan pasien dengan atrofi otot untuk melakukan fisioterapi aktif daripada dibiarkan istirahat total. Evaluasi saran ini berdasarkan prinsip mekanisme kerja otot dan prinsip sangat sederhana. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas teman yang sudah bertanya. Di sini saya akan menjawab untuk pertanyaan dari teman ini. Jadi kurang lebih pertanyaan dari teman ini itu ketika seseorang mengangkat beban di tangannya itu sikunya itu bekerja pada tuas pada golongan 3. Dan apa keuntungan fungsional meski diperoleh KM-nya itu lebih kecil dari 1. Oke, baik. Jadi teman-teman, pada tuas golongan 3 ini, titik kuasa atau otot bisep ini berada di antara titik tumpu, sendi siku atau kata lainnya, dan titik beban itu berada pada tangan. Lengan kuasa, jarak bisep ke siku dari sini ke sini itu jauh lebih pendek dibandingkan lengan beban, jarak dari tangan ke siku. Karena tangan dari siku, sehingga KM atau lengan kuasa atau lengan beban itu lebih kecil dari 1. Artinya gaya otot itu harus lebih besar dari beban. Meski tampak tidak efisien secara gaya, keuntungannya adalah gerakan tangan itu menjadi sangat lincah dan cepat. Yang kedua itu, rentang gerak tangan jauh lebih besar dibandingkan gerak otot yang kecil. Prinsip keuntungan jarak bukan keuntungan gaya. Mungkin itu sedikit jawaban dari saya. Apakah teman bisa menerimanya atau ada sanggahan kembali dari teman? Terima kasih. Oke.
Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari kawan epidemiologi tadi. Pertanyaannya tadi, Coba teman bisa ulang pertanyaannya. Bandingkan mekanisme kerja kepala manusia saat mengangguk dengan prinsip tuas golongan 1. Identifikasi posisi titik tumpu, beban, dan kuasa. Lalu analisis mengapa desa ini efisien untuk menopang kepala seberat 5-6 kg. Oke, terima kasih. Jadi jawaban untuk pertanyaan dari teman Vivi ini, jadi saat kepala mengangguk, tulang atlas atau vertebra servikal pertama adalah titik tumpu. Nah, kepala ini bebannya itu dari 5 sampai 6 kg yang dimana berada di depan titik tumpu, sedangkan otot leher bagian belakang atau kuasa itu berada di belakang titik tumpu. Ini adalah tuas golongan 1. Desain ini efisien karena otot leher memiliki lengan kuasa yang cukup panjang sehingga gaya yang diperlukan itu relatif kecil. Jika bukan tuas golongan 1, otot leher ini harus bekerja jauh lebih keras untuk menopang kepala secara terus-menerus sepanjang hari. Sekian jawaban untuk teman Vivi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman Sonya. Bunyi pertanyaannya, seorang dokter menyarankan pasien dengan atrofi otot untuk melakukan fisioterapi aktif daripada dibiarkan istirahat total. Evaluasi saran ini berdasarkan prinsip mekanisme kerja otot dan prinsip pesawat sederhana. Jawabannya, saran dokter sangat tepat. Atrofi terjadi akibat otot tidak digunakan, menyebabkan berkurangnya massa dan kekuatan otot. Fisioterapi aktif merangsang kontraksi relaksasi otot secara berulang yang mendorong hipertrofi sebagai respon adaptif kebalikan dari atrofi. Dari sudut pandang pesawat sederhana, otot yang melemah mengubah keuntungan mekanis sistem tuas tubuh. Lengan kuas melemah sehingga gaya yang mampu dihasilkan menurun. Fisioterapi memulihkan kemampuan otot, menghasilkan gaya kuasa yang cukup agar sistem tuas tubuh kembali bekerja efisien. Gimana teman, bisa diterima? Bisa. Kalau tidak ada yang bertanya saja, maka kami akan menutup presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.